Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Anugrah Kusuma, NIM 259.172. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus akuntansi manajemen. Nah, baik, untuk soalnya itu dari kasus 1 halaman 257, itu kasus 5 sampai 32 struktur biaya titik impas target laba. Kasus 5 di 32 ya. Ini untuk soal itu Marston Corporation memproduksi termometer sekali pakai yang dijual ke rumah sakit melalui jaringan agen penjualan independen yang berlokasi di Amerika Serikat dan Kanada. Agen penjualan independen ini menjual berbagai produk ke rumah sakit termasuk termometer sekali pakai buatan Marston. Agen penjualan tersebut saat ini dibayar sebesar 18% komisi penjualan. Tingkat komisi ini digunakan ketika manajemen Marston membuat anggaran laporan laba rugi penyerapan. Berikut untuk tahun depan. Jadi untuk penjualannya 30 juta, kemudian harga pokok penjualannya atau HPP-nya itu di variabelnya itu 17.400.000, HPP tetapnya 2.800.000. Terus jadi margin kotornya setelah dikurang yaitu 9.800.000. Kemudian beban penjualan dan administrasi. Komisinya itu 5.400.000, beban iklannya yaitu 800.000, kemudian beban administrasi tetapnya 3.200.000. Kemudian setelah dikurang menjadi laba neto operasinya setelah dikurang jadi 400.000. Nah, terus setelah menyelesaikan pernyataan berikut, manajemen Marston telah mempelajari bahwa agen penjualan independen meminta kenaikan komisi menjadi 20% dari penjualan tahun depan. Hal ini merupakan permintaan kenaikan komisi ketiga kalinya yang diminta oleh agen penjualan independen dalam 5 tahun terakhir. Sebagai akibatnya, manajemen Marston memutuskan untuk menyelidiki kemungkinan untuk mempekerjakan tenaga penjualan sendiri untuk menggantikan tenaga agen penjualan independen. Konsler Marsden memperkirakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan 8 tenaga penjual untuk menggarap penjualan di daerah itu, dan total gaji untuk tenaga penjual ini adalah 700.000, termasuk kompensasi karyawan. Tenaga penjualan juga akan dibayar komisi 10% dari penjualan. Beban perjalanan dan hiburan diperkirakan sebesar 400.000 setahun. Perusahaan juga akan mempekerjakan manajer penjualan dan karyawan pendukung, yang mana gaji dan kompensasi karyawannya sebesar 200.000 per tahun. Untuk menyesuaikan promosi yang telah dilakukan agen penjualan independen, manajemen percaya bahwa anggaran untuk beban iklan tetap perusahaan akan meningkat sebesar 500.000. Jadi diminta yang pertama dengan mengonsumsikan penjualan sebesar 30 juta, buatlah laporan laba rugi forward kontribusi untuk tahun depan untuk masing-masing alternatif berikut. Yang pertama, A itu tingkat komisi agen independen tidak berubah itu 18%, yang kedua tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, yang C perusahaan mempekerjakan tenaga penjual sendiri. Kemudian soal nomor 2 itu hitunglah titik impas Marston Corporation dalam nilai penjualan untuk tahun depan dengan asumsi A tingkat komisi agen independen tidak berubah yaitu 18%, yang B tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, kemudian yang C perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri. Terus yang nomor 3, mengacu pada jawaban Anda di bagian 1B, jika perusahaan mempekerjakan tenaga penjualan sendiri, berapa volume penjualan yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba neto operasi jika penjualannya adalah 30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan, ini adalah 30 juta dan perusahaan tetap menggunakan agen penjualan independen dengan komisi 20%.
Kemudian untuk nomor 4, tentukan volume penjualan yang harus dicapai agar tetap mendapat laba operasi yang sama, baik menggunakan agen penjualan independen atau memperkerjakan tenaga penjual sendiri. Untuk nomor 5, buatlah grafik dan tunjukkan laba untuk kedua alternatif berikut. Yang pertama, tingkat komisi agen independen naik menjadi 20%, yang B, perusahaan memperkerjakan tenaga penjualan sendiri. Pada grafik tersebut, gunakan total pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas. Untuk jawaban yang pertama, pada ini yang komisi 18%. Ini untuk penjualannya 30 juta, kemudian biaya variabelnya produksi 17.400.000, komisi 18 20 10% atau 5.400.000, kemudian total biaya variabelnya 22.800.000 dan margin kontribusinya 7.200.000. Di biaya tetapnya yaitu produksi 2.800.000, pemasaran 800.000, administrasi 3.200.000, dan total biaya tetapnya 6.800.000. Dan laba bersih operasinya adalah 400.000. Untuk komisi 20%, penjualan 30 juta, biaya variabel untuk produksi 17.400.000 dari komisi 18 20 10% yaitu 6 juta, total biaya variabel 23.400.000, kemudian margin kontribusinya 6.600.000. Di biaya tetapnya produksi 2.800.000, pemasaran 800.000, kemudian administrasi 3.200.000, total biaya tetapnya 6.800.000. Nah, untuk laba bersih operasinya 200.000. Nah, dan yang terakhir itu staf penjualan sendiri dari penjualan 20 juta, biaya variabelnya untuk produksi 17.400.000, komisi 18 20 10% 3 juta, total biaya variabelnya 20.400.000, margin kontribusinya 9.600.000. Nah, untuk biaya tetapnya diproduksi 2.800.000, pemasaran 1.300.000, administrasinya 4.500.000, total biaya tetapnya 8.600.000. Laba bersih operasinya itu 1 juta. Di sini bisa kita lihat yang lebih untung yaitu dari staf penjualan sendiri ya. Kemudian yang untuk nomor 2, PP dalam dolar saat komisi tetap 18%. PP tetap dibagi rasio MK. Jadi di rasio MK-nya itu 7.200.000 dibagi 30 juta kali 100%, pengurangan 24%. Jadi biaya tetapnya 6.800.000 dibagi 24% sama dengan 28.333.333. BP dalam dolar saat komisi meningkat menjadi 20%. Kemudian yang tetap dari 20% tuh biaya tetap bagi rasio MK. Nah, untuk rasio MK-nya 6.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%, sama 22%. 6.800.000 dibagi 22%, sama dengan 30.990 perak. PP dalam dolar saat menggunakan staf penjualan sendiri, yaitu rasio MK-nya 9.600.000 dibagi 30 juta dikali 100%, sama dengan 32%. Biaya tetapnya 8.600.000 dibagi 32%, sama dengan 26.875.000. Nah, ini dari 7.200.000, 6.600.000, 9.600.000 itu didapat dari margin kontribusi bagi penjualan dikali 100%. Untuk biaya tetapnya ini ya, total biaya tetap. Nomor 3 itu agar perusahaan memperoleh hasil operasi yang sama untuk kedua alternatif yaitu rugi sebesar
2.200.000, maka target penjualan dalam bulan sama dengan biaya tetap plus target laba rugi operasi bagi rasio M. Dengan 8.600.000 dikurangi 200.000 dibagi 32% sama dengan 26.250.000. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Untuk menghitung volume penjualan di mana laba bersih operasi akan sama baik ketika Marston menjual melalui para agen maupun menggunakan staf penjual sendiri. Maka kondisi ini terjadi ketika total biaya untuk kedua alternatif tersebut sama. Misal X sama dengan total pendapatan penjualan, total biaya 1 sama dengan total biaya 2, total biaya variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan total biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Rasio variabel 1 ditambah total biaya tetap 1 sama dengan rasio biaya variabel 2 ditambah total biaya tetap 2. Jadi 78% X ditambah 6.800.000 sama dengan 68% X ditambah 8.600.000. 10% X sama dengan 1.800.000. X-nya jadi 18 juta karena 10% pindah ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.